Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai sudutnya. Jadi seandainya kita mempunyai seandainya kita mempunyai bidang koordinat ini ya. Seandainya kita mempunyai bidang koordinat, ini kita namakan misalnya sumbu X ya. Ini adalah sumbu Y. Nah, untuk menentukan besar sudut pada bidang koordinat, kita mulai menghitung dari sumbu X positif ya, nanti dari sini. Ya. Kemudian sudut pada sumbu X kemudian sudut pada koordinat kartesius ya, itu kita bisa memandang sebagai sudut positif dan sudut negatif ya. Ketika sudutnya dibentuk ya, oleh sumbu X positif dan ya, berlawanan arah jarum jam, misal di sini yang ini adalah ini adalah sudut positif. Nah, misalnya kita punya ini ya. Kemudian jika yang terbentuk adalah sudut dari sumbu X ke arah yang searah dengan jarum jam, ini kita namakan dengan sudut negatif. Nah, oleh karena itu, misal kita yang menggambarkan sudut 30 derajat ya, pada bidang koordinat, berarti kita mempunyai ya, bidang koordinat berarti kita menggambarkan di sini ya 30 derajat. Nah, kita kira-kirakan saja misalnya ini ya. Kemudian jika kita ingin menggambarkan negatif ya, negatif 40 derajat, negatif 40 derajat, berarti kita menggambarkan sudutnya ke arah yang searah dengan jarum jam. Nah, seperti ini. Nah, ini sudut 30 derajat, yang ini sudut negatif 40 derajat. Selanjutnya, secara umum sudut itu mempunyai dua satuan ya, dua jenis satuan, yaitu satuan derajat, yang kedua adalah satuan radian. Nah, jika kita perhatikan bidang koordinat kartesius ya, di sini kita mempunyai seandainya kita mulai dari sumbu X positif ya, kemudian kita bergerak dengan berlawanan arah jarum jam ya. Nah, ini kita namakan dengan satu putaran ya. Jadi ini satu putaran. Nah, di mana satu putaran ya, satu putarannya ini sama dengan 360 derajat ya. Sekali lagi, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan ini ya, kita akan mendapatkan bahwa satu derajat itu sama dengan ya, satu derajat itu sama dengan satu putaran ya per 360. Jadi yang pertama itu satu putaran itu sama dengan 360 derajat, yang kedua itu adalah satu derajat itu sama dengan satu putaran per 360. Sebagai contoh ya, misal kita punya contoh ya, ini tentukan ya, tentukan besar sudut
dari putaran berikut ya, dari putaran berikut. Yang pertama, misal kita punya ini ya, setengah putaran. Nah, berarti setengah putaran jika kita mengubah ke derajat ya, berarti ini artinya bahwa ya, sudut itu sama dengan ya, setengah dikali dengan, kan satu putaran itu sama dengan 360 derajat ya, berarti setengah putaran itu sama dengan setengah dikali 360 derajat ya. Berarti ini artinya 360 dibagi dengan 2. Nah, ini sama dengan 180 derajat. Kemudian yang B, misal kita punya seperempat putaran. Nah, berarti ini sama saja dengan sudutnya itu sama dengan seperempat ya dikali dengan 360 derajat. Nah, seperempat dikali dengan 360 derajat itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan 4, yaitu 90 derajat. Ya. Kemudian, misal contoh yang C ya, ini sama dengan 1/5 putaran. Nah, ini 1/5 putaran berarti artinya bahwa sudutnya itu sama dengan 1/5 dikali dengan 360 derajat ya. Nah, 1/5 dikali dengan 360 derajat ya, itu artinya berarti 360 derajat ya, 360 derajat dibagi dengan 5. Nah, ini kita akan mendapatkan 7 ya, kemudiannya 35, ini 10, ini 2. Berarti ini sama dengan 72 derajat. Nah, sekarang kita pertanyaan dibalik ya. Sekarang kita punya sudut derajat ya, dalam satu derajat. Kemudian kita akan cari putarannya berapa. Nah, misal kalau seperti ini ya. Tentukan ya, banyak putaran ya, dari sudut berikut ya. Yang pertama, misalnya kita punya 180 derajat ya, kita punya 180 derajat. Nah, sekarang coba kita lihat ke atas ya. Nah, di sini ya, di sini kan 1 derajat itu sama dengan 1 putaran per 360 derajat ya. Maaf, 360. Nah, berarti ini sama saja, artinya ini sama dengan 1 derajat itu sama dengan 1/360 ya, ini putaran. Berarti untuk mengubah sudut dalam derajat ke putaran ya, berarti kita tinggal mengalihkan dengan 1/360 ya. Kita mengalihkan sudutnya dengan 1/360. Berarti ini sama dengan 180 derajat ya dikali dengan 1/360. Nah, ini putaran. Berarti ini kan sama dengan, ini artinya 180/360 ya, ini putaran. Berarti ini kita tinggal coret ya, bawah coret. Kemudian 18 bagi 36 ya. Nah, 18 bagi 36 kita bagi sama-sama 18 ya, berarti atasnya jadi 1, bawahnya jadi 2 ya. Jadi dia 1/2 putaran. Nah, ini hasilnya dia sama dengan soal yang sebelumnya. Nah, kita lihat. Nah, ini setengah putaran atau 1/2 putaran itu sama dengan 180 derajat.
Nah, ini juga 180 derajat itu sama dengan setengah putaran ya. Berarti sama. Yang ke B ya. Misal kita punya sama dengan 120 derajat ya. Kita punya 120 derajat. Berarti ini artinya bahwa 120 dikali dengan 360 putaran ya. Berarti ini sama dengan 120 per 360 ya. Ini putaran. Kemudian ini kita coret ya 0 ya. Berarti sehingga nih menghasilkan 12 per 36. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Berarti ini atasnya dibagi 12 dengan 1. Kemudian bawahnya 36 bagi 12 ini sama 3. Ya. Berarti ini sama dengan 120 derajat itu sama dengan sepertiga putaran. Ya. Kemudian contoh kecil ya kita punya 240 ya, 240 derajat. Ya. Nah berarti ini artinya bahwa 240 dikali dengan 1 per 360 putaran. Nah berarti ini sama dengan 240 per 360 putaran. Selanjutnya ini 0 kita coret ya. Kemudian yang atasnya ya maaf pecahannya kita sederhanakan ya. Nah caranya adalah kita sama-sama membagi dengan 12 ya. Yang atasnya bagi 12 ini sama dengan 2 ya. Bawahnya bagi 12 ini sama dengan 3. Ini sama dengan putaran. Berarti 240 derajat itu sama dengan ya 240 derajat itu sama dengan 2 per 3 putaran ya. Baik ya. Berikutnya kita akan membicarakan ya. Kita akan membicarakan satuan sudut ya, yaitu derajat dan radian. Ya. Misal kita punya sebuah lingkaran, ya. Kita punya sebuah lingkaran, misal seperti ini ya. Kita punya sebuah lingkaran, kemudian di sini ini ada sudutnya, maaf ini ada titik pusatnya. Ya. Kemudian di dalam lingkarannya terbentuk sebuah sudut. Ya. Seperti ini ya. Ini terbentuk sebuah sudut. Ya. Oke, kita garis saja ya. Nah, misal nih sudutnya kita sebut dengan theta ya. Nah, ini ya, theta. Sudutnya yang terbentuk adalah theta. Berarti karena ini lingkaran ya, yang ini berarti jari-jari ya, jari-jari lingkaran. Ini kita simbolkan dengan R. Ya. Kemudian begitu juga untuk ini ya. Ini juga adalah R ya. Nah, ini jari-jari. Nah, selanjutnya adalah yang dibentuk oleh yang ini ya, yang dibentuk oleh sudut ya, sepanjang garis yang ini ya, sepanjang garis yang ini kita namakan dengan S ya. S ini adalah panjang busur ya. Ini adalah panjang busur. Ya, S ini adalah panjang busur. Nah, menurut rumus panjang busur ya, menurut rumus panjang busur berarti kita mempunyai bahwa S ini adalah S ini adalah rumusnya itu adalah 2 pi kali dengan R ya. Kemudian di sisi lain ya sudut itu sudut itu rumusnya adalah 2 pi R dibagi dengan R. Jadi sudut itu 2 pi R dibagi dengan R. Nah kita tahu juga ya bahwa kita punya sudut dalam lingkaran ya, ini sudut penuh ya, ini sama dengan 300, nah ini 360 derajat.
ini 360 derajat. Kemudian ya, kemudian dari theta yang di atas yang ini ya, kan R-nya kita bisa coret dulu ya. Nah, kita bisa coret. Kemudian ini akan kita dapatkan bahwa 2pi radian ya. Kita singkat dengan rad ya. Radian, 2pi radian. Nah, kemudian selanjutnya ya dari theta yang 2 nih kita akan punya bahwa 2pi rad ya, 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. 360 derajat. Sehingga nanti 2pi ini kita pindah ke sini, berarti ini sama dengan 360 derajat per 2pi ya. Berarti ini sama dengan 1 radian. Ya. Ini sama dengan 1 radian. Oleh karena itu, ya, ini kan 360 ini kita bisa bagi ya. Kita bisa bagi menjadi dua ya. Berarti ini sama dengan 180 dibagi dengan pi ya. Jadi 1 radian tuh itu sama dengan 180 per pi ya. 180 per pi. Nah, ini kita punya yang pertama ya. Kita punya ini. Nah, kita punya ini. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya ini berarti kita akan mendapatkan bahwa 1 derajat ya, kalau tadi itu 1 radian ya. Nah, sekarang 1 derajat itu sama dengan pi ya per 180. 1 derajat itu sama dengan pi per 180. Nah, berarti di sini ketika kita ingin mengubah sudut dalam bentuk derajat ya, sudut dalam bentuk derajat menjadi pi ya, menjadi pi radian, kita akan menggunakan rumus yang bawahnya ya. Kemudian apabila kita mengubah sudut yang satuannya radian, pi radian ke dalam bentuk derajat, kita akan menggunakan rumus yang pertama nih. Oke, sebagai contoh ya. Nah, misalnya ini ya, misalnya kita punya sudutnya 0 derajat misalnya. Nah, sudutnya ini 0 derajat. Kita ingin mengubah ke dalam bentuk satuan pi ya. Berarti ini rumusnya adalah 0 derajat ya dikali dengan pi per 180 ya. Nah, berarti ini artinya 0 dibagi dengan 180 kan. Nah, berarti sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, misalnya kita punya sudut lagi 90 derajat ya. Nah, 90 derajat berarti ini sama dengan 90 derajat ya dikali dengan pi per 180. Nah, ini berarti ini sama dengan 90 per 180 dikali dengan pi ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, sehingga menghasilkan 9 per 18. Nah, 9 per 18 ini kita bisa sederhanakan ya. Yaitu kita sama-sama bagi 9. Ini jadi 1, bawahnya jadi 2 ya. Nah, ini pi. Berarti 90 derajat itu sama dengan setengah atau 1 per 2 pi. Selanjutnya kita punya 180 caranya. Nah, ini kita ubah. Berarti ini akan menjadi 180 ya dikali dengan pi per 180. Berarti ini kan artinya 180 per 180 ya pi. Nah, ini kan sama nih ya, kita bisa coret ya, atau menghasilkan 1 ya. Nah, berarti artinya ini sama dengan 1 pi ya, atau pi. Kemudian misal kita punya 270 derajat ya. Oke, 270 derajat. Nah, berarti ini
Artinya bahwa 270 dikali dengan pi per 180 ya. Berarti ini sama dengan 270 per 180 pi. Nah, ini kita bisa coret ya. Di sini berarti ini sama dengan 27 per 18 pi. Nah, 27 dan 18 kita bisa sama-sama bagi dengan 9 ya. Berarti 27 bagi 9 itu sama dengan 3. Nah, 18 bagi 2, 18 bagi 9 itu sama 2. Nah, oleh karena itu 270 ya derajat itu sama dengan 3 per 2 pi. Nah, kemudian yang terakhir ini kita punya 360 derajat. Nah, oleh karena itu ini artinya bahwa 360 dikali dengan pi per 180 ya. Berarti ini sama dengan 360 per 180 dikali dengan pi. Nah, ini kita coret ya. Kemudian yang akan menghasilkan 36 per 18 pi. Nah, 36 dibagi 18 itu sama dengan 2 ya. Ini pi. Berarti 360 ya. 360 derajat itu sama dengan 2 pi. Nah, ini cara kita mengkonversi atau mengubah dari derajat ke dalam satuan pi radian. Nah, sekarang kita ingin mengubah ya dari satuan pi radian menjadi derajat. Oke, kita tuliskan dulu ya. Ini tentukan besar sudut dalam derajat. Tentukan besar sudut dalam derajat. Oke, nomor 1 ya. Yang nomor A, misal kita punya setengah pi ya, atau 1/2 pi. Nah, 1/2 pi. Nah, untuk mengubah satuan radian pi ya, atau pi radian ke dalam derajat ya, kita akan menggunakan rumus sistem. Ini sama dengan setengah pi ya dikali dengan 180 per pi ya. Jadi rumus 1 kita kalikan dengan 180 per pi ya. Oleh karena itu ini kita akan mendapatkan, ini kan kita bisa coret ya, pi dengan pi nya. Nah, ini kita coret. Kemudian kita akan mendapatkan setengah kali 180 ya, ini sama dengan 90 derajat ya. Kemudian yang nomor B, misalnya kita punya 3/4 pi ya, 3/4 pi, berarti ini akan sama dengan 3/4 pi ya dikali dengan 180 per pi. Nah, ini kita coret. Selanjutnya kita akan mendapatkan 3/4 dikali dengan 180 derajat. Nah, kemudian 180 dibagi 4 dulu ya. 180 dibagi 4. Nah, ini sama dengan 45 ya. Berarti ini hasilnya nih 45. Ini sama dengan 1 ya. Berarti ini artinya bahwa 3 dikali 45 ya. Ini sama dengan 135 derajat. Kemudian yang nomor C. Yang nomor C itu misal kita punya 5/6 pi. Ini kita akan mendapatkan berarti 5/6 ya. Ini 5/6 pi ya, dikali dengan 180 per pi. Coret ya. Berarti ini hasilnya 5/6 dikali dengan 180. Nah, 180 dibagi dengan 6 ya. Ini kan sama dengan 30. Berarti ini sama dengan 5 dikali dengan 30 ya. Ini sama dengan 150 derajat. Baik, yang nomor B,
Ya, yang seperti itu ini kita punya 1/6 pi ya, 1/6 pi. Nah, ini sama dengan bahwa 1/6 pi ya dikali dengan 180 derajat per pi. Ini sama dengan, ya oke, ini kita cari dulu ya. Berarti kita akan mendapatkan bahwa 1/6 dikali dengan 180. Nah, selanjutnya ini kita bisa bagi ya. 180 bagi 6 itu sama dengan 30. Ya, berarti kita mendapatkan 1 dikali dengan 30. Ini sama dengan 30 derajat. Nah, sekali lagi ya, beginilah cara kita mengubah ya dari satuan derajat ke pi radian atau sebaliknya dari pi radian ke derajat. Jadi apabila kita mempunyai sudut dalam derajat, kemudian kita ingin mengubah menjadi pi radian ya, berarti kita akan mengalihkan dengan ini ya, pi per 180 derajat ya. Akan tetapi ya, jika kita mempunyai sudut dalam pi radian kemudian kita ubah menjadi derajat ya, nah, kita akan mengalihkan dengan 180 per pi ya. Jadi terbalik. Baik, berikutnya adalah kita punya ya, kita punya koordinat kartesius ya, kita punya koordinat kartesius seperti ini ya. Nah, kan di sini kita tahu bahwa ini adalah kuadran 1 ya. Nah, kemudian ini kuadran 2 ya. Ini kuadran 3, yang terakhir adalah ini kuadran 4 ya. Nah, apabila kita menuliskan dalam bentuk sudut yang satuan derajat ya, kuadran 1 itu adalah terletak di sini ya. Berarti ini terletak di antara sudut 0 derajat ya dengan 90 derajat ya. Kemudian yang kuadran 2 itu terletak antara 90 derajat ya, ini ya. 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian kuadran ketiga tuh ini terletak antara 180 derajat ya, sampai 27 derajat. Dan kuadran keempat itu ini terletak antara 270 derajat ya, dan 760 derajat. Nah, selanjutnya apabila kita menuliskan dalam bentuk satuan radian ya, berarti ini kita dapat menuliskan ya sini ya, berarti ini kuadran 1 itu terletak antara ya ini 0 ya 0 dan pi per 2. Kemudian yang ini kuadran 2 itu antara pi per 2 ya dan pi ya. Kuadran ketiga itu antara pi ya, dan 3 ya, dan 3 per 2 pi ya. Dan kuadran keempat itu antara 3 per 2 pi ya dan 360 dan pi dan 2 pi ya. 3 per 2 pi dan 2 pi ya. Jadi terletak antara 3 per 2 pi dan 2 pi ya. Nah, nanti pada pembelajaran berikutnya ya, kita akan menggunakan kedua sudutnya ya, baik yang satuan derajat maupun yang satuannya pi radian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.